Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat lebih berminat ke digitalisasi. Seperti kita ketahui, dampak pandemi COVID-19 sangat terasa di berbagai sektor, tak terkecuali sektor pariwisata. Berbagai macam cara dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata, salah satunya dengan mengembangkan storynomic tourism. Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Pada episode kali ini gue bakal ngebahas mengenai storynomic tourism. Menurut Robert McKay, konsep storynomic tourism adalah pendekatan komunikasi pariwisata yang mengutamakan naratif, konten kreatif, dan kekuatan sejarah dan budaya. Dengan kata lain, storynomic tourism bagaikan storytelling yang mengemas keindahan suatu destinasi dalam sebuah cerita yang menarik, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan konsep tersebut dalam salah satu strategi pengembangan promosi pariwisata Indonesia. Storynomic tourism diharapkan akan dapat menjadi gaya baru dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang dapat mendatangkan wisatawan. Hal ini mengingat efek pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Pemerintah berencana menjadikan storynomic tourism sebagai salah satu promosi dan pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya di 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Setiap destinasi di Indonesia memiliki historis, geologis, dan geografi yang berbeda-beda. Keunikan inilah yang akan menjadi nilai tambah dalam mempromosikan Indonesia melalui storynomic tourism. Rencananya, program storynomic tourism tidak hanya diterapkan dalam 5 destinasi super prioritas saja, namun juga diterapkan di 244 desa wisata yang telah menjadi prioritas Kemenparekraf pada tahun 2020 sampai 2024. Storynomic tourism diharapkan dapat membantu mengenalkan tempat wisata Indonesia melalui konten yang kreatif dan menarik. Contoh dari storynomic tourism adalah film Laskar Pelangi, yang mana telah ditonton oleh 4,5 juta orang dengan pengambilan setting di Pulau Belitung. Hal yang sama juga dapat dilihat dari bagaimana film The Lord of the Rings atau Hobbit yang telah mengubah New Zealand menjadi destinasi terkemuka di dunia. Selain itu, storynomic yang diterapkan dari platform digital juga dapat dibuat dalam sebuah artikel, blog pribadi, dan berbagai media sosial lainnya. Membuat sebuah storynomic tourism tidak hanya diperuntukkan oleh pemerintah atau media saja, namun semua orang bisa membuat storynomic tourism. Mereka dapat membuat dalam blog pribadi atau akun media sosial. Dengan kata lain, netizen atau warganet adalah pelaku storynomic tourism dengan jumlah yang besar. Karena setiap netizen dapat menciptakan konten menarik di ranah digital. Ketika storynomic yang baik tersebar di ranah digital, maka akan meningkatkan engagement. Banyak orang akan menjadi citizen journalist. Dampaknya, sebuah topik yang disebar secara bertubi-tubi di dunia digital, maka akan menjadi sebuah kebenaran informasi. Dan penikmat digital akan percaya terhadap kebenaran informasi tersebut. Itulah sebabnya storynomic tourism sangat berkaitan dengan ranah digital. Karena dampaknya dapat dinikmati siapapun, kapanpun, dan dimanapun di belahan dunia. Nah, jadi sekian video kali ini mengenai storynomic tourism. Sampai jumpa di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye. Ceku.